Iman itu statement. Wujudnya iman itu amal soleh. Jadi orang mengaku jadi orang Islam tapi tidak pernah ibadah, bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidaini wa walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa ahlil hud wa la taj'alna min ahlis syarri wa rajai innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Iman Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Mengawali pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini bersama-sama, mari kita tahadus binikmatillah, yaitu mengungkapkan perasaan dan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua berupa nikmat amanat titipan dari Allah, yaitu kesehatan, waktu, kesempatan yang ada, serta nikmat besar hidayah, iman dan Islam, sehingga kita bisa muwajjah kumpul di Masjid Nur Iman ini bersama-sama melaksanakan perintah Allah atau mewujudkan hak ubudiyah. Semoga niat baik kita semuanya ini diiringi rahmat, ridho dan dibarokahi Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum ngaji, saya mengingatkan terus karena ini kewajiban. Ada satu perintah Allah yang harus diperhatikan, yaitu zikrullah. Selalu ingat dengan Allah. Lah, ingat dengan Allah itu selain diperintah membawa manfaat. Ada ayat Quran yang menjadi landasan yuridisnya, dalilnya itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu adzim. Fadzakir, berikanlah peringatan. Berikanlah nasihat. Bisa dimani peringatan itu nasihat. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan atau nasihat yang kau sampaikan itu tanfaul mukminin, membawa manfaat bagi orang yang beriman. Ngaji itu termasuk memberi peringatan, menunjukkan jalan yang benar dan memberitahu jalan yang salah. Jalan hidup yang benar itu dibimbing oleh Allah. Siratal mustaqim. Nah, ini yang perlu diingat. Yang kedua, apa yang harus selalu diingat? Salah satu ciri itu kan tanda-tanda ciri. Saya ini kalau ngaji di 8 masjid tempat saya ngajar kitab hikam, itu saya selalu ngomong begini. Mari kita selalu menjaga, merawat 3K untuk menjemput 3K. Ini bahasa saya ikon dakwah ini. Apa 3K yang harus kita jaga, kita rawat? Itu bagian daripada, yaitu mensyukuri nikmatnya Allah. Pertama namanya K, keimanan. Iman. Ini fadlu minallah, karunia dari Allah. Dan itu termasuk nikmat besar. Kemudian yang kedua, merawat menjaga kesehatan. Ini juga amanah karunia dari Allah. Kemudian yang ketiga, menjaga, memanfaatkan kesempatan atau waktu. Ini juga titipan dari Allah. Keimanan, kesehatan, dan kesempatan. Kalau orang itu sudah bisa merawat, menjaga amanat Allah ini, maka di dalam ajaran agama kita, agama Islam, Allah menjanjikan. Apa yang akan dijanjikan? Kita akan menjemput kenikmatan. Nikmat itu fadlu minallah, karunia dari Allah. Tidak ada makhluk termasuk manusia itu bisa menciptakan nikmat. Saya sering membuat analogi begini. Dalam
yaitu dunia kuliner. Orang bisa menjual makanan dengan promosi makanan yang sehat, makanan bergizi, bahkan ditambahi makanan yang lezat. Tapi satu dia tidak akan pernah menjamin, makanan yang nikmat. Karena nikmat itu karunia. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Faminallah. Yaitu datang dari. Ada orang melihat air mineral, air putih di gelas ini diminum, oleh Allah dikirimi nikmat namanya segar. Ada diminum tapi tidak diiringi nikmat, ya diminum biasa-biasa saja. Ada orang itu duduk di masjid mendengarkan pengajian begini itu diiringi oleh Allah nikmat. Sehingga terasa tidak ada capek, tidak ada bosan. Kenapa? Karena ia dilimpahi nikmat. Nikmatnya orang menyerap, menerima, yaitu ilmunya Allah. Nah, kalau sudah begitu, selain diberi nikmat akan dijanjikan Allah hidup selamat. Hidup selamat. Penting. Apa artinya sukses kalau pada akhirnya tidak selamat? Tidak selamat di dunia saja kita sudah tidak nyaman, tidak bahagia, apalagi kelak di yaumul jaza, di hari pembalasan di akhirat kita di hadapan Allah tidak selamat. Yang nomor 3, keberkahan. Ngaji itu mengundang barokah. Makanya doa dibaca di majelis taklim itu mustajab. Kenapa mustajab? Karena dijanjikan di forum ini ada istilah khila'u dzikri. Kerumunannya orang berzikir. Tafsirnya yang dimaksud khila'u dzikri itu bisa 3 pemahaman. Pertama, orang membaca Quran. Makanya di masjid-masjid itu selalu banyak Al-Quran mushaf agar itu dibaca. Panjenengan tak ingat kalau ingat ya haji atau umroh di Masjidil Haram Madinah Nabawi kan isinya wong nyekel Quran, maca Quran. Itu termasuk khila'u dzikri. Yang kedua, termasuk khila'u dzikri orang mendirikan sholat jamaah. Ini tadi baru. Itu termasuk khila'u dzikri, kerumunannya orang yang zikrullah. Nah, yang nomor 3 ini mengikuti pengajian itu termasuk khila'u dzikri. Nah, panjenengan kalau misalnya bertanya tentang pahala atau jasa, kan saya sering ngomong kalau di kitab hikam itu tidak terlalu sering menceritakan pahala karena sudah dilewati. Bukan tidak mau. Tidak, ia lebih menyongsong menjemput bukan pahalanya ibadah, tetapi liqa'i rabbik, kepingin kelak di akhirat berjumpa Allah. Ini nanti ngajinya, temanya sudah saya kirim ke Mas Catur, yaitu penyebab kerisauannya hati. Sebab-sebabnya hati galau, risau, sedih, bahkan secara ekstrim menjadi takut. Itu karena apa? Di sini nanti disampaikan faktor yang menjadikan hati itu yaitu risau. Nah, sebelumnya saya antarkan dulu tadi. Jadi khila'u dzikri itu bisa dimaknai 3. Orang baca Quran, orang sholat jamaah, dan orang sedang mengikuti pengajian. Lah begini mulianya sampai ada hadis. Lah niki sampean ukemi pedoman. Rasulullah mengatakan begini. Khuduru majlisil ilmi. Ai majlis taklim, ngoten nggih. Menghadiri mengikuti pengajian yang disebut tadi khila'u dzikri. Khairun min sholatin alfu rakaatin.
Itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Yang dimaksud di sini sholatin alfu rakaatin itu sholat sunat. Sholat sunat sampai 1000 rakaat. Itu namanya sholat sunat ya mutlak, tak terhingga jumlah rakaatnya. Dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu sampai 500 kali salam. Itu masih kalah tinggi nilainya, yaitu dengan orang yang khudurul majlisil alim, melok pengajian. Karena itulah ada 2 musuhnya orang yang ikut ngaji itu. 1 makhluk laknatullah, setan selalu menghalangi. 2 nafsunya sendiri. Nah, orang yang bisa bertahan di masjid dengan waktu yang tidak terlalu lama, ngaji subuh atau kali subuh ngeten ini, menang terhadap 2 pengaruh. Pengaruh setan dan pengaruh hawa nafsunya sendiri. Nah, ini yang saya sebut khilaf. Lah, Allah itu punya petugas khusus, namanya malaikat. Bahkan malaikat yang berkaitan dengan konteksnya pengajian itu khusus, namanya malaikat sayyarah. Dan ini tidak perlu dihafalkan, tapi sekedar perlu tahu. Yang perlu hafal itu kan yang 10 nama malaikat itu. Itu bagian daripada arkanul iman, rukun iman. Malaikat sayyarah tugasnya keliling di atas bumi ini. Diperintah Allah untuk melihat apabila ada kerumunan-kerumunan orang ngumpul, apalagi di masjid ini, malaikat sayyarah itu masuk. Nah, ini karena menyangkut wilayah i'tiqad, keyakinan, karena dia itu makhluk ghaib bagi kita yang ditutup oleh Allah, tidak bisa melihat, maka datangnya dan di mana dia itu kita tidak melihat, tapi ada. Lah, yang menyebut ada itu Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita tidak percaya, keimanan kita kepada Rasulullah bermasalah. Malaikat sayyarah itu disuruh nimbrung, ngumpul, melok pengajian. Terus diikuti sampai selesai. Lah, kalau sudah selesai ngajinya, ia sudah tidak ngumpul di situ lagi. Menunggu doa yang akan dibaca dan diamini, dan itu dilaporkan ke Allah. Makanya jangan ikut pengajian sebelum selesai pulang. Ia kurang 1, dapat ilmu, tidak dapat barokahnya doa. Saya sebagai pengajar juga berkeinginan agar harapan-harapan cita-cita oleh Allah diijabai. Salah satunya fadilahnya ikut pengajian. Ya, nah ini pentingnya. Sudah. Jadi mari kita ingat merawat, menjaga 3K untuk menjemput 3K. Itu ciri saya ngaji. Kalau ustadz lain atau kiai lain atau penyaji lain enggak, ya enggak apa-apa. Sekarang kajian hikam masuk nomor kajian 103. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak terasa kita ini ngaji ini sudah memasuki nomor kajian 103. Nah, saya beritahu kemarin saya juga ngisi pengajian hikam di masjid lain. Jumlah yaitu pasar atau nomor kajian di hikam itu insya Allah 250. Ditambahi doa munajat kepasrahan kepada Allah. Insya Allah kurang lebih 50. Jadi kurang lebih 300 ilmunya Allah yang dipelajari di dalam kitab Al-Hikam atau iya. Kenapa kok ada atau iya? Karena kitab Hikam itu kan tidak hanya ini, ada lagi namanya Hikam Adadiyah. Ada lagi kitab Hikam Ghausiyah. Tapi yang paling banyak dipelajari di pondok pesantren, ya, di kajian-kajian ilmiah di masjid itu yang ini.
Mari ikuti ngajinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif, berkata penyusun kitab hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Innama yastawkhisul ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawkhisu min syai'in. Ini namanya apa ini? Kalamul hikmah. Resapan dari pesan-pesan yang ada dalam Quran dan As-Sunnah. Mari dibaca terjemahnya dulu. Sesungguhnya yang merisaukan, membuat hati menjadi galau, gelisah, takut, sedih, para abid dan para zahid. Nah, itu niki di hikam ada istilah abid dan zahid atau abidun dan zahidun atau ahli ibadah dan orang yang zuhud. Sebenarnya ada tulisannya ini, orang yang makrifat. Karena kita kan ngaji hakikat. Ada akhwalul qalbu, istilah-istilah zuhud, mahabbah, ada ikhlas, sabar, syukur. Ini namanya perilaku hati. Nah, manusia itu kadang-kala yang diperhatikan itu bukan yaitu batinnya, tapi jasadnya. Kita ada masalah berkaitan dengan kesehatan jasmani, hati kita rasa takut, gelisah, macam-macam. Bisa mungkin, ya. Tapi kalau hati kita ini bermasalah, kita tidak ada rasa gelisah. Ini mulai kelihatan manusia itu disebut tidak adil. Nah, karena itu maka diberitahu oleh Alkitab hikam, kene opo ono wong sing atine gampang susah, gampang gelisah, takut, galau, risau itu. Dalam konteks ini bukan perkara urusan dunia, tapi urusan kita di dalam menyembah Allah, atau bahasanya kitab mewujudkan hak ubudiyah. Ada lagi mewujudkan hak rububiyahnya Allah. Jadi banyak istilah-istilah ini sekedar namanya ilmu ya, kita tahu aja. Nah, jamaah rahimakumullah, di hikam dikatakan sesungguhnya yang merisaukan atau membuat hati jadi galau, risau, gelisah, susah bagi abid sang penghamba ahli ibadah atau zahid orang yang zuhud adalah karena mereka belum melihat Allah. Wah, niki wangel niki. Sampeyan awas keliru dadi wong ghairul Islam. Saya tidak menyebut nama agama, pokoknya selain Islam itu namanya ghairul Islam. Yang membuat hati gak iso tenang, gampang susah, gampang gelisah, gampang risau, karena hidup kita ini tidak bisa melihat Allah. Sampai pun sampai punya perasaan melihat Allah ku ya apa sih? Apakah Allah itu berwujud dalam bentuk yaitu zat seperti makhluk komedi menungso gitu. Saya itu pernah mengisi kajian anak-anak remaja di salah satu SMA. Nah, namanya anak pikirannya masih ngelantur gak karu-karuan. Pak Ustadz, misalnya lah, kata-kata misalnya ini godaan hati. Allah itu membuat ciptaannya, wujudnya besar, lebih besar daripada Allah sendiri. Iya, termasuk pertanyaan nakal lagi.
Gusti Allah luwih gede, makhluke sing digawe Allah luwih gede timbang. Apakah Allah bisa mengatur ciptaannya lebih besar daripada sang pencipta? Ya saya jawab iki, nek sing dadi Gusti Allah awakmu ya gak iso. Karena ini anak nakalin. Nakalnya apa? Dikira Allah itu bisa diakal-akali. Rusaknya filosof yang dibangga-banggakan di dalam ranah yaitu filsafat. Ia menjadikan akalnya menjadi Tuhan. Hati-hati. Wong pinter gak mesti bener. Betul? Betul? Makanya saya pernah memberi cerita di dalam ngaji hikam. Ada perdebatan antara filosof ahli filsafat dengan yaitu tukang menyeberangkan orang nelayan yaitu menyeberangi sungai. Pernah saya ngomong itu? Apa katanya filosof iki omong-omongan dialog dengan uang sing nyambega ini yaitu apa jenis menggayu sampan perahu untuk menyeberangkan orang dari tepi sana, misalkan ada tuh begitu itu. Apa katanya begini? Manusia yang tidak mengerti filsafat, ia itu tidak akan pernah ketemu bahagia. Mbok sumbungi pol iki. Lah sing wong menggayu sampan untuk kerjanya memindahkan atau apa ya bahasa lainnya itu sampan perahunya ditumpaki uang untuk pindah ke sana karena ada jembatan, itu nggak bisa ngomong. Oh begitu Pak ya? Oh iya, orang nggak ngerti filsafat itu gagal hidup. Ini orang biasa punya pengalaman tapi tidak bisa menerangkan. Ini punya bisa menerangkan tidak punya pengalaman. Kasusnya cuma satu, melewati sungai. Apa yang terjadi? Arusnya air itu deras. Ya kan ada sungai misalnya sungai Berantas atau sungai Mas ini Surabaya, Wanter namanya. Apa yang terjadi? Siapa yang lebih dulu untuk melewati yang namanya sungai arusnya yang sangat deras ini? Filsafat masih berpikir, filosof masih berpikir. Orang yang tidak ngerti filsafat tidak pakai pikir. Karena ia sudah praktek, sudah ngelakoni. Iman itu statement. Wujudnya iman itu amal soleh. Jadi orang mengaku jadi orang Islam tapi tidak pernah ibadah, bermasalah. Sampai ngomong ini. Lalu kalau ngomong ndaki tapi nggak pernah sholat, orangnya nggak pernah melebu masjid. Akhirnya apa? Kalau bapak nggak berani, saya berani. Langsung tukang sampan yang pekerjaannya yaitu ngusungi orang untuk melewati sungai dengan perahunya itu langsung terjun ke sungai berenang karena dia sudah biasa terjun. Terjun. Akhirnya sampai di sana. Sudah di tepi. Aku yang terjadi apa? Akhirnya dipanggil. Mari Pak. Monggo panjenengan. Filosof berpikir, mengukur kedalamannya sungai ini berapa. Tingkat kecepatan arusnya berapa. Dalam dunia logika ilmiah boleh. Tapi dalam praktek hidup ini menjadi masalah. Sembarang mesti dipikir. Ada yang tidak perlu dipikir tapi dijalani, itu iman. Akhirnya apa yang terjadi? Filosof ini tidak pernah berenang, tidak mengenal yang namanya yaitu berenang di sungai. Masuk saut dengan yang namanya ombak, hilang ke laut. Sementara sang pekerja namanya yaitu memindahkan manusia dari tepi ke tepi itu aman sudah di sana.
Nah ini nanti nerangno bukan itu. Ada dua, yaitu perilaku hati yang berbeda. Abid dengan zahid, semuanya ini tujuannya sama, menuju Allah. Bahasanya kitab wusul ilallahi ta'ala. Sampean sembahyang subuh, sampean melok pengajian ini termasuk wusul ilallah. Nah, apa bedanya? Di dalam Syarah Hikam beberapa kitab yang saya pelajari itu begini. Kalau orang itu makomnya masih makom abidun, sang penghamba, ia menuju Allah dengan amalnya, dengan amal. Kalau zahid itu kan makna ekstrimnya kan saya pernah ngomong target dunia, menungso gak seneng dunia. Tapi saya tidak ikut definisi ini, saya ikut di Al-Quran. Sampeyan padha sila ketemu surat Al-Hadid. Insyaallah ayat 21 atau 22 atau 20 bunyinya begini. Ini yang saya ikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Itu namanya zahid atau zuhud. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini takrif definisi zuhud. Orang yang kondisi hatinya stabil. Lah taunya stabil tidak bagaimana? Soal muncul ia tidak panik. Urip mari enak gak enak biasa. Mari gak enak terus enak ya biasa. Padahal prakteknya tidak biasa. Mari jaya jatuh mesti ngedrop. Sing asli ini jamaah rutin gara-gara karirnya jatuh langsung. Ini ada cerita di satu kota kemarin kan pilkada, ada orang kaya kalah. Jadi ikut pilkada wali kota. Saya tidak menyebut nama kotanya, tapi saya diberitahu oleh yaitu warga daerah sana. Setelah biayanya besar dan ia kalah dengan kandidat lain, maka ia tidak mau keluar dari rumah 1 minggu. Di dalam kamar terus. Pertanyaannya, neng jero kamar itu apa? Kira-kira ya apa? Jawabannya cuma satu, tidak mau menerima kenyataan. Wis kadung bondo metu sakmono akene miliatan gak tadi. Hatinya jadi apa? Kalau risau. Itu namanya tidak cocok dengan Quran itu. Orang zahud itu kondisi patapanya. Ketika dilimpahi rahmat ia mensyukuri. Ketika ia itu diberi ujian atau bala, ia menerima dengan sabar. Artinya kondisi batinnya stabil. Nah, bagaimana orang yang sudah makomnya zahid, orang yang zuhud itu wusul ilallah, menuju Allah. Nah, ibadah kan niatnya kan untuk Allah semua. Nah, ternyata nggak bodoh. Kalau orang abid ahli ibadah itu modalnya yang diandalkan amalnya. Kalau orang zahid yang dijadikan modal adalah tawakalnya. Tawakal. Lah di Hikam pada nomor kajian atau pasal 1 diingatkan itu. Namanya iktimad, menyandarkan hati. Ada orang itu menyandarkan, yaitu hidup di dalam amalnya. Sering nyeritakno amali. Aku alhamdulillah itu bagus. Diparing Gusti Allah iso istiqomah salat jamaah. Salat jamaahnya bagus. Alhamdulillah aku wis gak tahu pedhot saben dalu mesti tahajud. Apa iki? Amal. Alhamdulillah aku iki sedekah rutin. Setiap bulan mesti ngekek arek yatim. Ingat, memberitahu amal itu sudah termasuk cacat amal.
Lah terus yo napa Ustaz? Makanya ngaji hikam iku berseni ati, termasuk berseni dari sifat ya. Masjid iki ben Nur Iman gak ngene, biyen kula sumerap masjid yang dulu. Tapi nggih kula tasih eling yaitu jamaah yang dulu. Artinya sampai sekarang masih diberi rahmat si hidup. Yang baru-baru kan si nom-nom. Nah, iki ben aku iki keramik atau apa iki bentuk aku kabeh. Iki lho sing dimasalahno. Ia menyebut amalnya. Itu artinya ia itu menuju Allah dengan kendaraan namanya amalnya. Katanya kitab hikam, bukan saya ya. Iktimat kepada amal itu tidak boleh. Karena ketika kita punya harapan tidak tercapai, orangnya menjadi kecewa. Lah kecewa itu termasuk kolbun, hati yang masalah. Duwe karep gak keturutan. Ono macem-macem, ono sing wong biasa, manjane wong cita-cita, nang Allah dorong ditolong ya gak berhasil. Ada yang membuat berubah. Lah iya kok iso aku dadi ngene iki opo sih? Awalnya cuma menggerutung, lama-lama Allah dikomplain. Karepe pangeran ya apa sih? Aku lho taat, tapi kok uripku kok soro. Ini besar-besarnya dosa ini. Mengkomplain Allah. Makanya urip ndok donya niku kan enten napa di hadis napa makalah. Dan Kanjeng Nabi, kalau nggak ada buku alit, saya dulu menulis, mengarang atau menyusun di Mekah Al-Mukarramah, yaitu pesona tausiah hikmah. Ya pada hikam ngeten iki. Kenapa? Ternyata orang yang masih mengandalkan amal, kesannya baiknya itu karena amalnya itu. Lalu perasaannya ia bisa berbuat amal. Dalam kitab tasawuf merasa bisa berbuat itu tidak benar. Karena kita bisa berbuat itu ada campur tangan Allah. Makanya kalau amit sewu kalau ini enggak, kan saya ini ya namanya manusia kan ya pernah sakit. Saya ini ya punya yaitu dokter karena dekat-dekatan saya itu ya pokoknya ini ya silaturahmi awak gak enak. Satu tempo saya melihat rumahnya kok punya rumah lagi. Terus saya tanya, niki jenengan ta Pak? Nggih mboten, namun dititipi Gusti Allah mawon. Ana ngene iki? Ana ngene iki? Lho, lah ngene niku wadah enten mriku enggak ada. Mboten kula niki lho Ustaz, mboten rumaos duwe napa-napa. Sedaya niku iki dokter calon mlebu swarga ya iki. Gak pernah menjemput nggih Ustaz. Ya alhamdulillah rezeki saya oleh Allah dibarokahi. Makanya kalimat itu benar, tapi membanggakan merasa bisa itu salah. Kula saged ngajar hikam di depan jamaah bukan karena saya ini ngerti ngaji hikam, karena saya ini dilimpahi rahmat untuk bisa menyampaikan ilmunya Allah. Loh, dadi wong jujur sing ngene iki lho angel. Mari dibaca sarahnya hikam. Abid, orang yang ahli ibadah niku saya Pak, Bu, saya. Tapi jangan punya perasaan yang nanti keliru. Alhamdulillah ya, uang nek ahli ibadah, itu berarti ibadahnya tidak ada masalah. Wong ahli, sesuatu kalau dilabeli ahli mesti bagus. Makanya orang-orang ilmuwan itu memiliki spesialisasi ilmu. Ahli anestesia, ahli ngoten nek dokter nggih. Ahli teknik, ahli ekonomi, termasuk ahli agama. Dikatakan abid, orang yang ahli ibadah, mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan ibadah. Dan itu terjadi ceramah-ceramah, monggo ngata-ngatakan ibadah cek celak kali Gusti. Lalu akalnya berpikir Allah itu bisa didekati dengan ibadah. Ini untuk kelompok yang satu. Ngoten niku mboten salah.
Tapi ketika kita itu beribadah merasa bisa melakukan ibadah, itu salah. Kenapa kok bisa melakukan ikut jamaah subuh di Nurul Iman, ikut pengajian subuh? Nah, ini mulai muncul orang yang makrifat dengan orang yang masih menghamba niku mboten podo. Orang yang makrifat kepada Allah, makrifat itu maknanya mengenal atau kenal Allah, itu dirinya lepas atau fana. Sehingga munculnya ucapan Pak Dokter itu sing ngomong kali pun, no Ustaz kulon mboten gadah napa-napa sedaya niki namung dititipi Gusti Allah. Di sini dia fana, tidak merasa mampu, tidak merasa punya, namun bisa menggunakan amanat titik. Makanya saya tadi mau menyampaikan di dalam buku karangan saya itu kan saya nulis ad-dunya darun lima darolahu. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Saya ulangi. Ad-dunya darun. Dunia ini adalah rumah. Lima la darolahu. Bagi orang yang merasa tidak punya rumah. Oleh manggon tapi gak merasa memiliki. Ini jenenge apa? Loh, gak ngerti. Oleh ngenggoni tapi gak merasa niku napa? Kontrak. Ada orang ngontrak rumah. Boleh gak menempati? Merasa memiliki? Tidak. Lah kono ngontrak kok nakal. Wis waktune entek sing duwe gak nerusno dikontrakno kok gak gelem ngalih. Gelem ngalih nek oleh pesangon. Enten mboten? Wis ngrasa ono nek lah. Sampai digugat macam-macam. Lho, iki bumi ini Gusti Allah kata. Ngeten-ngeten iki atas-atas. Pun nggih? Lah abid adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yaitu amal atau ibadah. Sedangkan zahid orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan tawakal. Tawakal itu nek cara Jawane sumeleh, pasrah. Kalau dalam bahasa kitab hikam, hiduplah seperti mengalirnya air. Dalam bahasa agak sedikit rodok dukur, mengalir dalam takdir. Nah, manusia yang percaya dengan takdir hidupnya tidak pernah galau, tidak pernah risau. Kenapa? Takdir itu kan peristiwa ketetapan. Makanya disebut qada dan qadar. Kalau sudah terjadi itu kehendak Allah. Masih kon gak gelem yo tetep. Gelem yo tetep. Makanya ada guyon nanti nggih. Uang ku nek wis mati ya jatah urip entek. Tangi sono wong sak kampung ya gak iso urip maneh. Betul? Makanya bunyinya apa? Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat kita ini tidak merasa punya. Istri, suami, anak, cucu, teman, semuanya ini kembali kepada asalnya. Nah, orang yang hatinya risau gelisah itu karena tidak bisa, tidak mampu melihat Allah. Lah iki diterangno niki. Bahasa melihat Allah itu kalau istilah kita kan namanya syuhudillah. Makanya ada istilah musyahadah. Ada istilah syahadat. Persaksian. Namanya persaksian melihat. Makanya seseorang diislamkan membaca syahadat. Ada yang menjadi saksi. Beberapa tempo yang dulu saya pernah memimpin mu'alaf untuk masuk Islam di masjid ini, disaksikan oleh jamaah sholat subuh di sini. Nah, sekarang orang yang tidak bisa hidup tenang itu karena ia belum kenal Tuhannya, tidak bisa melihat Tuhannya. Niki kalau terang nih, namanya melihat Allah itu ya nopo. Jangan seperti teologi ghairul Islam, yaitu melihat 4 sumber. Pertama disebut yaitu
Ma'rifatullah bi af'alullah. Iki sing paling gampang iki. Yaitu kenal Allah termasuk suhudillah bi af'alullah, dengan melihat perbuatannya Allah, melihat perbuatannya Allah. Berarti Allah berbuat. Iya. Af'al itu artinya perbuatan. Contohnya nopo tadi. Kang Hikam itu kan wilayahnya al-hikmah bisa menjadi mau'izatul hasanah. Contohnya ngeten. Beberapa jam sebelum ini sampean sedaya niki tasih enten griya di rumah. Lalu sekarang posisinya di dalam Masjidul Iman mengikuti pengajian. Lalu muncul pertanyaan ini. Sing mindahku teko omahku nang masjid iki mang sapa ya? Sampai hati-hati jawab. Lu aku mang ndok omah lho, aku mang nang nggone embong lho. Kok malah saiki nang masjid? Yang merubah saya dari tempat tertentu ke tempat ini itu siapa ya? Jawabnya pasti ada. Ini namanya hukum qat'i. Lah nek sampeyan jawab ngene, nggih kula budal-budal dhewe Ustaz, keliru besar iki. Iki manusia setengah Tuhan. Karena merasa bisa. Ini Pak, Bu, ada cara menerjemahkan pesan-pesan langit ke bumi ku ngeten. Wong Jawa niku lho, resapane tafakur tinggi. Muni ngene. Dadi wong aja rumangsa iso, tapi iso ngrumangsani. Paham? Iso ambek ngrumangsani gak padha. Bahasa iso iku merasa punya nilai tambah, lebih pintar, lebih punya macam-macam. Tapi nek sok ngrumangsani tahu posisi. Akeh wong pinter gak bener ya ngene iki, gak iso ngrumangsani. Urip ndak ngene perumahan, ndak ngene kampung, bertetangga, sing situk sawege, sing situk melarat tanggane. Moto ketok, ini katanya Allah, ayat kauniyah, bacalah. Sing soge nggak mau tahu dengan yang nggak punya. Yang nggak punya merasa minder bertetangga orang kaya. Ini sama-sama bermasalah. Maka muncullah yang kaya iso ngerumansani sugene peduli dengan yang miskin. Yang miskin sungguh pun tidak imbang status sosialnya, masih bisa berbuat kebaikan, memberikan support dengan doa kepada yang kaya. Ini yang dicari dalam kehidupan, namanya keseimbangan. Tapi sing ngono gak ngono. Sing sugih tambah sombong, sing melarat tambah minder. Akibatnya kehidupan ini tidak harmoni. Uang nek wis mlebu masjid ngene iki gak ketok sugih, gak ketok melarat to. Tapi nek wis mulai ketok maneh. Makane sing gelek nang masjid lungguh sila kecuali sing udur gak iso lungguh kursi. Iku artinya agar hidup tidak mudah silau. Delok wong rada api enak didik kapan yo aku iso kaya wong iku. Iku silau itu. Sama dengan ini risau itu. Ini pertama melihat perbuatannya Allah, itu cara melihat Allah. Enggak seperti mohon maaf Khairul Islam, Tuhan itu dipersonifikasi dalam sebuah wujud material. Aku gak boleh ngomong, kalau ngomong hati-hati. Soalnya kita ini hidup harus rukun dengan umat agama. Jangan sampai mereka tersinggung. Jadi ada isaban salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung tujuannya ngomong hanya cuma yaitu gojol-gojolokan atau guyon. Jadi masalah karena diucapkan oleh orang yang punya pengaruh. Kan rame tadi medsos. Nek kula ngomong ngono di masalahno. Lho, tapi ono sing ngomong ngono gak di masalahno biasa karena ada kepentingan politik. Netizen ngomen gak karu-karuan itu ada bagian dari lawan politik. Makanya kalau mboten tertarik sak jujur-jujur tetap gak jujur.
Tapi sampean kudu ngerti politik. Wong urip nang negara bersama-sama. Tapi jangan kita itu ana wong cuma kelilip ngomong mek ngono dhewe komodek gede. Sementara koruptor yang ngentekno dhewe negara. Ada. Iki cara mengalihkan isu. Wis ngaji maneh. Sekarang kembali. Kedua, melihat Allah dengan melihat yaitu sifatnya Allah. Sifatnya, kalau kita belajar ngaji akidatul awam di pondok-pondok dipelajari. Jadi sifat Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lalu sifat Allah itu kalau dikumpulkan jadi 3. Sifat kamalillah, sifat jamalillah, sifat yaitu apa? Jalalillah. Sifat kesempurnaan, sifat keindahan, sifat keagungan itu milik Allah. Lah lalu bagaimana suhudnya? Ini melihatnya Allah bagaimana? Nek jenengan iku melihat namanya kesempurnaan pada makhluk tidak akan pernah ketemu. Kesempurnaan itu milik Allah. Maka sama dengan kalau kita berharap senang di dunianya yang secara hakiki tidak akan pernah ketemu. Kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan hakiki itu di sana. Sana itu namanya akhirat, yaitu di surga. Makanya di dunia ini nggak pernah ada yang abadi. Karena ada abadi berarti ada yang ngatur. Lah iya ngatur ben yo melarat, alhamdulillah dibaringi Allah rahmat, saya kita dadi wong sugih. Berarti orang sing ngerubah. Betul? Lah yang ngerubah itu berarti sifatnya Allah itu kamal. Melihat sifat Allah sempurna, maka yang tidak sempurna ini dirubah oleh yang sempurna. Nuwun sewu. Jenengan Pak duwe bojo, melihat sifatnya Allah jamal. Jamal itu indah. Coba gue mari buyar ke masjid kini belajar praktek toh, tapi durung pasti. Gue kan sik belajar. Ndelok bojone ayu, masih tua ya tetep ayu. Dadak ngomong ngene, sama ngono iki. Is mau bojone melok oleh sopo muka pokoke ndok umang didelok. Terus sing wedok, "Ah, Pak sampean kok bubul aku ya gak koyo biasa." Gak ngomong mesti. Subhanallah. Terus sing wedok, "Loh, kok muni tasbih?" Lah si wedok yang ngerti ngaji. Alhamdulillah. Karena disaut memuji Allah. Sing kene muni wala ilaha illallah. Si wedok jawab wallahu akbar. Iki rumah tangga melihat Allah dengan sifat jamalullah. Delok bojone ingat yang menciptakan, Maha Suci Allah. Bojoku iki lho wis tuwa, tapi sik ketoke apa? Tak ulangi maneh. Bojoku lho wis tuwa, tapi ketoke ya tua apa panjangnya. Tapi resapannya Allah itu hadir. Masya Allah, aku loh masih wis rumah tangga 50 tahun, sudah tahun, aku loh seneng terus sampai bojo. Jawabannya melihat Allah, melihat sifatnya Allah. Apa? Tadi. Lan ngene, ayo ket kawin saulan es bosen. Tidak melihat sifatnya Allah, melihat nafsu. Sing nomor 3 melihat asma Allah. Kotak dong arep maju iman iku lak meneng, tapi asli ini ngomong iku. Ada amal jariah untuk pembangunan masjid atau untuk konsumsi ngaji subuh. Itu kan muni istilah. Dadak ana wong muga ketok kotak ati itu sinten. Duit apa? Ini melihat Allah dengan melihat yaitu asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi melihat Allah itu mewujudkan yaitu yang saya sebut tadi, perbuatan, sifat dan nama. Yang terakhir iki sing menurut yang saya ikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, melihat Allah, melihat jasad wujudnya Allah itu di yaumul jaza.
Yang namanya liqa rabbik. Lah liqa rabbik ndok donya niku napa? Kan banyak sekarang orang nanti hari Ahad kita acaranya liqa. Iki bahasa wong-wong rada kedukuran to iki. Mari kita bertemu. Nek liqa bertemu sesama manusia enggak masalah. Nanti kita ketemu Tuhan di sana. Di mana? Di perempatan jalan. Belajar tauhid itu wajib. Yang dimaksud melihat tidak, yaitu instrumennya adalah mata. Makanya ada sebut mata batin. Nah, mata batin ini digerakkan oleh kekuatan yang namanya tadi iman, ilmu, hidayah. Makanya tiang niku masya ngaji ini wis macam-macam tiba kok sik durung kenal Gusti Allah niki. Satu di antara contoh membanggakan prestasi itu gak kenal Gusti Allah itu. Kok bisa Ustaz? Karena tadi rumangsa bisa. Lah yang kenal Allah ya apa? Bisa rumangsa. Kiai dereng karuan kenal Gusti Allah. Ustaz. Kalau yang merasa bisa menyampaikan ilmunya Allah, lalu meremehkan jamaah, nek kono kan mbak aku gak nutut. Kono iku mek iso mek ngono. Iki sudah sang penceramah gak kenal pangeran iki. Tapi makanya saya mentingali nono ustaz kiai kok muni niki. Niki ucapan malaikat niki. Subhanaka la ilma illa ma'alam tanah innaka antal alimul. Niku asli wong duwe adab. Kula muni kula. Guru kula pesen kok aja lali muniki. Yang kamu sampaikan itu yang kau ketahui. Cukup karena tadi sudah diberitahu ada season banyak. Monggo barangkali ada yang saya sampaikan perlu yaitu penjelasan lagi. Seputar misalnya seputar kajian bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh ya, jadi harus hati-hati juga. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba kita tidak terasa lihat, tiba-tiba timbul lihat pada diri sendiri atau juga mungkin pada orang lain? Bagaimana cara mengingatkannya? Terima kasih. Begini. Ya, ini tadi sudah terjawab kalau panjenengan mendengarkan kajian saya ini seksama. Perkara riya itu akhwalul qalbu, yaitu penyakitnya amal. Nah, kalau orang sudah makrifat, dikomentari, tidak dikomentari, ia tidak memperhatikan. Lah orang zuhud ini hati-hati sekali. Dalam Syarah Hikam saya baca menghindari sorotan manusia. Makanya secara ekstrim orang zuhud itu gak kenapa gelem gombel uang. Tetapi ia kepingin asik mansuk dengan Allah. Pernah kan saya cerita uang ahli ibadah hatinya tidak bisa tenang karena gombel uang. Udah ndak dukur gunung selama 25 tahun. Cuma hablum minallahnya menang, hablum minannasnya hilang. Wis gak kumpul uang, makanan dikirim dari keluarga dari bawah. Di penghujung akhir ia merasa tadi, rumong aku nek ijen asik masuk dengan Allah. Ada perintah Allah yang ditinggal. Kon urip iku gumbul uang, makanya ojo menghindari. Akhirnya apa bahasanya ngaji tasawuf Hatib Syarifatul A'zam pas sedang zikir wiritan sembahyang nek awan poso yang ngono tok isine. Padahal tadi kan ada wong poso sunat sembahyang sunat ambek ngrungokno pengajian iku pahalai dukur ngrungokno karena dia kan tidak tertarik. Yang dikejar hanya hablum. Akhirnya ditegur Allah melalui suara lembut, suara batin. Nah, itu kan ada orang bisa menyebut
yaitu ilham. Ibadahmu sakmene suwene gak sampai kepada Allah. Gak sampai itu berarti putus. Berarti gak keterima ngono. Orangnya kaget. Kok bisa? Karena kamu hanya asik mangsuk dengan Tuhanmu. Sementara kamu tidak bisa menyayangi sesama hambanya. Sesama hambanya berarti sesama? Karena nanti kurang ngomong kok. Akhirnya kalau kamu kepingin keterima, turunlah dari gunung ini. Temuilah di perempatan jalan, di jalan turunnya gunung itu ada manusia. Jangan kamu lihat zahirnya, itu bisa membimbing batinmu. Nah, ini cerita-cerita yaitu spiritual. Ternyata sifat jeleknya, riaknya, sombongnya orang ini gak bisa hilang. Mudun nongone pas perapatan ono orang yaitu kerjanya ngesul sepatu. Ini saya tidak ngarang, ini saya baca referensi itu. Akhirnya apa? Dilihat. Loh, masa orang begini saya jadikan guru. Balik munggah mana? Inilah Pak, yang namanya ahli ibadah melihat yaitu ibadahnya. Tidak bisa melihat pesan-pesan nilai ibadah. Hanya formalitas, jamaah sergep, melok ngaji sergep, tapi sik ngeremeno makhluk Gusti Allah. Akhirnya munggah. Poso awane bengi mujahadah, zikir, apa? Tahajud. Kalau kan sering ngomong ini. Akhirnya apa? Tegar mana lapo kon kok balik. Kon gak yakin nek wong iku iso mbimbing batinmu. Batin lo. Nah, riya itu wilayah batin. Sesungguhnya yang tahu riya dan tidak riya itu hanya Allah. Gak usah takut, Bu. Engko yo nopo caranya? Kalau kita itu merasa bisa beramal karena kemampuan kita, maka itu riya. Kalau kita bisa sodako masjid atau apalah, itu karena kita ditolong oleh Allah dengan tadi sifat Allah, nama Allah, perbuatan itu tidak riya. Nang masjid nggo duit 5 juta diberikan kepada takmir masjid. Kalau enten rezeki, kalau kepingin amal jariah di maju liman. Pas ngeweno, pas akeh wong ero. Pertanyaan, ngeten riya lho. Enggak. Tapi nek ngeten riya. Pak Iswan, tolong nggih jamaah sampean kandhani. Niki nggih kula ajenge sedekah. Nek perlu pun sampai supaya catur direkam lho nggih di videone. Napa niki? Riya wis kewetok niku. Wis kewetok. Makane riya niku nuwun sewu termasuk syirik khafi. Akhirnya mudun yang kedua wis dia karena orang alim dia ditegur 2 kali wis langsung menyadari ya aku salah iki. Atiku si elek iki. Lho iku bener iki. Langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dialog. Izinkan saya berguru kepada Bapak. Apa yang terjadi? Lho sampean iki kok ngawur, tukang ngesur sepatu kok didadekno? Wong nek ngajine sik syariat bloko. Ndelok wong teko zahir. Padha karo melihat yang namanya labelisasi gelar itu loh. Kalau gelar ngerwentep orangnya pasti belum tentu. Akhirnya apa? Langsung dirangkul. Izinkan saya. Kemarin datang saya punya suudon. Prasangka yang jelek. Sekarang sudah saya yaitu pasrah. Pasrah tadi. Tawakal tadi. Saya mohon dibimbing rohani saya. Apa yang terjadi? Orang yang ngesur sepatu langsung ngomong, ini namanya yang disebut fana. Ya Allah, katanya engkau tutupi, kenapa kok engkau buka sampai ada orang lain tahu? Lah bersamaan itu maksudnya apa? Ini walinya Allah, mastur yang disembunyikan oleh Allah, disamarno dadi tukang. Tapi aslinya ini mursyid.
Kula biyen niku sik zaman dadi ustaz awal-awal gak titik ngomong. Pakainya apa? Di saat itulah terjadi peristiwa. Muni ya Allah katanya engkau tutupi ku pastur, gak ditutuno wong. Lah kok malah wong iki ro nek aku iki. Wakil saat menjerit. Menjerit ini namanya teras. Ucapannya itu disengaja atas kehendak Allah. Ya Allah. Akhirnya oleh Allah atas izin Allah malaikat Israel diutus langsung meninggal dunia. Artinya orang ini belum sampai yaitu belajar ilmu kepada orang itu, tapi sudah sampai kepada yaitu bimbingan temuilah orang itu. Kula niki dadi kiai wis 40 tahun. Saya itu nangis kalau kasus di Jawa Tengah ada orang itu nyawun sewu bukan pengemis, enggak gelem dikai apa-apa. Tapi kalau jalan di jalan itu orang membuat jijik. Ada orang saya tidak punya kota, kalau tidak salah Tegal ke Pasuruan. Lalu ia bermohon mantuk barokah doa kepada Yai Hamid. Ya kami lapo kon kok rene ado-ado. Lho daerahmu kono iku lho ana wong kaya aku ngene iki. Dikehendaki oleh Allah menjadi makrifat niku lho. Akhire lah tiyang wis pokoke tole ana wong duduk ngemis tapi kaya mau ngemis. Gak njaluk, tapi gambaran orang ini butuh dibat karena ketemu yang disebut wali samud itu loh. Akhirnya apa? Langsung assalamualaikum. Menganggap ini yang dimaksud ya kami. Langsung orangnya ngomong gini. Ya Allah katanya engkau tutupi, kenapa kok masih ada orang tahu? Langsung Allah mengirim meninggal dunia. Ngeten iki jawaban bahwa jangan meremehkan makhluknya Allah. Siapa tahu kita ini justru akan menjadi benar, menjadi baik karena bimbingan makhluk Allah itu atas izin. Loh, penting lah niki ibu tanya, bagaimana cara menghindari riya? Begini. Kalau kita itu berbuat amal apapun, termasuk sedekah macam, kita merasa tidak mampu berbuat. Aku lu asli ini ku medit aku iki. Tapi aku kok kepingin ya sedekah. Maka yang menggerakkan hati kita untuk kepingin itu adalah Allah. Dan itu artinya kita tidak bisa berbuat. Menurut gak iso rumongso tapi iso ngrumangsani. Lho ngaji kula niki aja dirungokno to, ambek atine ditata. Yamun aku sik selalu ngremehno wong. Karena status sosial dan ekonomi. Jadi guyon ini, orang yang membanggakan status di dunia itu tidak akan pernah bisa kenal Allah. Penderitaan paling menderita itu adalah manusia dihijab tidak bisa melihat. Nah, melihat Allah dimaknai tadi, duduk kok ndelok benda dianggap Tuhan lalu disembah, musyrik lah. Paham ya? Ibu, jadi jangan takut riya menjadi tidak beramal, ya beramal saja. Kalau diketahui orang, ya biarkan aja. Wong aku gak kepengaruh. Tapi kalau kita minta agar ditenarkan sekarang, diviralkan, itu baru muncul riya. Budalang masjid niat jamaah terus ono komen wong gak tahu nama masjid atik nama masjid. Biarkan anjing menggonggong apa? Ya keliru. Juga watu sawaten. Paham nggih? Ada lagi? Seberapa penting nama makhluk dunia? Seperti contoh misalnya saya maunya hari ini pengajian, tapi nggak ada niat. Masalah subuh dan saya langsung pulang. Kau tahu hujan kan? Ya. Terus saya tetap berdiam di masjid ikuti ngaji. Sementara ada jemaah yang dari malam sudah berniat besok pagi ada kajian ahkam, saya harus mengikuti. Sudah diniatkan dari malam. Apakah perbedaan ini akan berpengaruh kepada sama-sama hidup, sama-sama hidup? Iya. Nah ini pertanyaan Pak Irwan nggih. Apa mulai udan? Pas ono kajian.
Pertanyaannya, melok ngaji krana ana udan apa asline melok ngaji? Lah ngene mulai yo gak iso udan pas ana kajian subuh. Aku tak melok. Awalnya gak bagus. Tapi menjadi bagus. Padha karo ngeten iki lho, pertanyaan ngeten iki kan nek wong iki durung ngaji tasawuf, jawabe aku. Ana wong ahli ibadah tapi medhit. Ana wong gak tahu ibadah tapi loman. Pertanyaane sing apik sing ndi? Ahli ibadah tapi pelit. Gak ahli ibadah tapi dermawan. Sampai memilih yang mana? Niki lho Pak, ngaji beningno ati yo ngene. Mesti kon di mana masjid 8 saya ngaji mesti ngene. Yo milih ahli ibadah yang lah ini sampai niku kalau enggak takon ngono kok jawabannya. Ternyata jawabannya nek wong bening ati ini keduanya tidak disalahkan. Ya keduanya benar. Orang yang ahli ibadah ini dengan melihat yang tidak ibadah loman, semoga ia bisa meniru. Orang yang loman yang belum ibadah ini, semoga amal lomannya ini ngerti ilmunya ini bagian daripada Akhirnya pertanyaan, lah yang salah yang siapa? Yang tanya. Dadi wong takon iku ana asli kepengin ero jawaban, ana sing takon tujuane ngetes ustaze. Loh, lah enten ngoten niku wis dijawab sih. Maksud saya bukan begitu, Ustaz. Loh, iki lho bukan forum debat iki. Ya. Lah kalau enggak puas wis menengo, meneh takonan nang Ustaz. Ya padha karo nang mangan nang ngene restoran. Wong gak kudu beli yang itu kok nyacat. Iki panganan gak enak. Lho gak tuku dicacasin dodol mangkel. Oh gak tuku itu nyacat. Beda ngene, semua saya beli, tapi yang saya makan cuma yang ini. Iku sejemane iku. Lah sing gak dipangan diberikan orang lain. Jadi Pak Iswan, yang pertanyaan tadi gak mulai soal udan malah melok ngaji. Ambek bengine wis niat ngaji, tibake gak sida. Ngene iki takone, niku sing sae sing pundi niku. Makane nggih wis kabeh pertanyaan kena dijawab. Jawabannya ngeten kan sama dodono. Amal itu diantarkan ada konteks oleh niat dan oleh akad. Kalau berkaitan dengan hablum nas itu akad. Contoh nggih, sing bengi aku sebenarnya waktune Pak Saiful iki kajian hikam, aku melok. Lah kok apa lah kok yo. Tiba gak iso tangi. Tangi jam 6, ngajine wis. Pertanyaan niat kepin ngaji gak sida budal terus turu keringinan sampai ngoten niku termasuk apik napa elek? Api lho jawabannya api. Wis ini pertanyaan lah keturun mun mengapi apa bang? Le wong iso turu iku oleh rahmati Allah. Lah gak iso tangi iku gak ditangekno Gusti. Wis isine apik tok, positif thinking. Tangi. Lah saiki aduh mulai udan tuwes gak nggawa mantel. Padahal ngaji. Biasanya aku gak tau melok ngaji hikam rek pas udan aku tak belok. Awalnya aku karena udan, tapi waktu ngaji berubah menjadi eling ilmu karena Allah. Padha bener mana Pak Son? Ah, iki ana cerita sing ini kula nanti ngomong nggih. Kula kan pada pertemuan sebelum ini saya Bapak kita itu hati-hati di akhir hidup kita. Tidak ada yang pernah tahu nasib kita ini selamat atau tidak. Kan saya ngomongnya di rekaman yang belum ini kan ada orang, mohon maaf, toko semuanya terfasilitasi pada akhir hidupnya, mohon maaf, menderita. Menderitanya apa? Sakaratil maut, nazaknya itu 1 bulan. Kan saya pernah ngomong gitu ya. Ternyata saya ingat suatu hadis. Ingat nasihatnya guru sekumpul. Uang gue naik kepin mati gampang. Mati husnul
Jangan hanya melihat ibadah mahdho atau hablum, malah justru banyak terpengaruh oleh hablum nanas. Apa itu? 4. Hadisnya itu 4 indikator. Nomor 1, orang yang senang yaitu menyenangkan hatinya orang. Senengannya berbagi kebahagiaan. Bisa ilmu, bisa harta, bisa tenaga, bisa macam-macam. Orang senang membahagiakan orang lain. Makanya jadi takmir, jadi pelayan melayani, betul. Ojo jadi apa? Jadi bos, senangnya merintah. Nah, yang kedua, senang menghilangkan susahnya orang. Kata uang gak susah, gak perlu ditanya, lihat susahnya apa, modelnya kalau ada masalah, ditanya, gak usah dipikir bu, kabeh kok urip tau ngerasakno koyo ngene iki, aku ben yo bu, wong is malih atine gede. Nah nek susah kok model gak duit dan sampean ono duit kok akeh, ya wis gak usah ditakoni. Asing elek ditakoni gak dikai. Tadi ngeten carane. Ngapunten niki lho kok enten rezeki lebih menawi saged didamel kebutuhan kaibat. Ini jawaban solusi. Lah nek takon ini, ono apa aku iki lho pas waktune mbayar utang gak duwe. Lah salahmu dhewe ati utang. Ono jawab ngene iki. Ngaji hikam. Nomor 3, wong sing senengane yaiku mbebasno utangi uang. Niki Pak Irwan, mungkin ono ilmu khusus sih. Bebasno utange. Lah pada konteks ini ada 2 arus. Nek wonge utang nang awak dhewe, carane ya apa? Ngomong akad dirobah. Wis ya kon utang aku tak enteni gak iso nyaur, aku wis gak kepidep kon sauri, aku ya wis gak tak wis utangmu tak bebas. Nah, niki namanya apa? Niat berubah. Biyen ngutangi saiki wis dibebas. Tapi nek wis ngaji hikam ngeten iki kurang dukur. Satu perbuatan bisa punya 2 arus. Terus kandhani awakmu ya. Kon wis gak usah nyaur, wong wis tak anggap wis gak utang kok. Lah sing tahu tak utang kon 10 juta iku tak niati sedekah. Ngeten iki boleh. Karena akadnya dirobah bisa. Oh ngoten iki. Lah yang nomor 2 ini nanti akan muncul hadis. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa ngerem musibah. Padahal wis gak ngetono apa-apa. Cuma yang dulu kamu utang itu tak roban niate. Oleh loro bisa. Termasuk sedekah bisa menjadi obat dari segala penyakit. Makanya jenengane loro kok digonang dokter nang alternatif kok gak waras. Wis gak usah mikir, ingat ngaji hikam pagi ini sing akeh sedekah. Niki ono jamaah ya tamu saya ke rumah kepingin berbagi kepada anak asuh saya, tapi tasik bentuknya itu yaitu janji. Tak arani wis nang pondokku iku wis nggawa dhuwit. Tiba ingin ngapunten Pak Ustaz, kula namung kondok mawon engkin kula maring yatim bulan Januari. Lah iki nek mong gak ngerti hikam, amal Januari saiki. Nek wis gak apa-apa, wong iki dibuka atine Allah kepengin sedekah nang yatim. Tapi durung dibudalno rezekine diwenno. Berarti si pintu 1 masuk. Ya padha niku mau. Pintu 1-nya itu zahirnya elek. Dongaren kok melok ngaji. Iya udan gak iso mule. Iki jeneng pertanyaan akal iki. Misale gak udan ngono mule. Berarti carane sampean ku didadekno seneng ngaji, diudani cilik. Lho, ana tiyang niku asline medhit gara-gara dikei cobaan ujian oleh Allah ana ngaji. Nek wong iku lara kok angel ditambani sing akeh sedekah langsung gelem sedekah. Ngene iki aja dianggap riya. Wong iku kepengin ndang waras. Perkara riya itu mboten wilayahnya tangan wajah, wilayahnya
Dicono, alhamdulillah Bapak ini paling dermawan di perumahan ini. Amal, silakan orang lain berkomentar. Yang penting orangnya tidak minta begitu. Paham? Cekam nggih, kula niki waktune dibagi. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbulan wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatan. Oh iya.